kesenggol. Iya. Ya sepurane wong wingi lho aku nggarap tugas. Loh, Tapi ya gak usah nenggor aku sih, apa dek nenggor. Loh, kan ini aku ambil HP, untuk tugasnya ini HP. Tapi aku ya main moto, masa ya ndelok HP terus. Masa ya HP ku kudu tak banting. Ya gak apa-apa, bantingin saiki. coba kita jujur pada diri kita sendiri sejenak. Pernahkah kamu menghabiskan satu hari penuh dengan perasaan kesal, saling diam dengan pasangan, atau bahkan memblokir nomor teman? Yang kalau kita telusuri akarnya, pemicunya adalah sesuatu yang sangat sepele. Mungkin karena perbedaan pendapat saat tempat makan malam, mungkin karena handuk besar, tekan kasur, atau yang lain-lainnya, dan juga yang ada di video yang hanya bersenggolan saja saat jalan itu. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa selesai dalam ya kurang lebih 10 detik lah, tapi entah bagaimana meledak menjadi perang dingin yang berlangsung berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Kita semua pernah mengalaminya, dan hari ini saya ingin mengajak kita merenung bersama mengapa kita mengorbankan begitu banyak energi untuk sesuatu yang begitu kecil. Seringkali masalahnya bukan pada hal sepele itu sendiri. Pertengkaran itu bukan tentang saling bersenggolan tadi. Masalah sebenarnya seringkali jauh lebih dalam. Itu adalah ego yang kita rasa. Itu adalah ego kita yang merasa terluka. Itu adalah gengsi kita yang terlalu tinggi untuk bilang, oh iya maaf, itu salah saya. Atau bisa jadi itu adalah akumulasi. Bayangkan sebuah kelas yang sudah terisi penuh dengan kekesalan kecil dari hari kemarin, minggu lalu, atau bahkan bulan lalu yang tidak pernah kita selesaikan. Kita mungkin sedang stres karena pekerjaan, sedang lelah secara fisik, dan juga ya kecapean karena banyak tugas, sehingga sumbu kita menjadi sangat pendek. Hal-hal kecil tadi itu yang membuat gelas itu tumpah. Kita lupa bahwa dalam sebuah hubungan, baik itu pertemanan, keluarga, atau asmara, tujuannya bukan siapa yang menang dalam sebuah argumen. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa tetap bersama dan saling memahami. Masalahnya adalah setiap pertengkaran sepele yang kita biarkan terjadi selalu memakan biaya. Biayanya bukan uang, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Pertama, biayanya adalah energi mental dan kedamaian kita. Energi yang seharusnya kita bisa pakai untuk belajar hal baru, bekerja lebih produktif, berkarya, atau sekedar menikmati secangkir kopi dengan tenang, malah habis terkuras. Terkuras untuk apa? Untuk memikirkan amarah itu, untuk memutar ulang kejadian tadi di kepala kita. Harusnya tadi saya jawab begini, kenapa dia bisa-bisanya bilang begitu? Kita menyusun strategi balasan. Kita merasa kesal, energi kita bocor percuma untuk sesuatu yang tidak dapat membangun. Kedua, dan ini yang paling mahal, biayanya adalah hubungan itu sendiri. Analogi yang indah, kerikil kecil yang kita biarkan di dalam sepatu awalnya hanya mengganggu, tapi jika kita terus berjalan tanpa mengeluarkannya, lama-lama kerikil itu akan melukai kaki kita. Sama seperti pertengkaran sepele yang terus diulang-ulang akan mengikis kepercayaan dan kehangatan. Setiap pertengkaran adalah satu batu bata baru, awalnya tidak terlihat, tapi jika terus menumpuk, kita sedang membangun ombak tinggi di antara kita dan orang yang kita sayangi. Tiba-tiba kita merasa canggung dengan orang yang dulu sangat dekat dengan kita. Apakah kemenangan perdebatan soal siapa yang paling benar sebanding dengan hilangnya kedamaian dan rusaknya hubungan? Jadi, apa yang harus kita lakukan saat mulai merasa panas karena hal sepele? Saat kita merasakan darah kita mulai mendidih karena senggolan di koridor atau bahasan chat yang sangat singkat. Langkah yang pertama, jeda fisik, tarik nafas, jangan langsung beraksi. Beri waktu 5 detik bagi otak rasional Anda untuk mengejar emosi. Jika perlu, katakan, saya butuh waktu sebentar, nanti kita bicarakan lagi.
dan menjauhlah sejenak. Langkah yang kedua, jeda perspektif. Tanyakan pada diri sendiri, apakah masalah ini akan penting dalam 1 tahun dari sekarang? Apakah ini penting untuk besok pagi? Apakah ini sepadan dengan kedamaian saya hari ini? 9 dari 10 kasus jawabannya adalah tidak. Langkah ketiga, jeda empati. Pikirkan sisi lain. Tanyakan juga, mungkinkah dia tidak bermaksud jahat? Mungkinkah dia hanya sedang lelah? Mungkinkah saya yang sedang terlalu sensitif? Ini memindahkan kita dari posisi menyerah ke posisi memahami. Jika jawabannya adalah tidak penting, maka lepaskan. Pilihlah untuk mengalah. Ingat, mengalah dalam argumen sepele bukan berarti kita kalah. Justru kita memilih untuk menang dengan cara yang lebih besar. Kita memilih untuk menyelamatkan energi kita. Kita memilih untuk menyelamatkan hubungan kita. Dan kita memilih untuk menjaga kedamaian pikiran kita. Hidup ini terlalu singkat dan terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kemarahan-kemarahan atas hal yang tidak penting. Pilihlah kedamaian. Terima kasih. Wes iki apa sih masalahnya? Arek iki wingi nang nggon aku. Lah piye wae wong aku Lukas nek hate. Alah, masalah sepele kok gede-gede wis ora usah gede-gede. Wis nang minta maaf ngono. Kanca dhewe ya ngono. Loh. Nang minta maaf ngono kok. Loh, minta maaf ngono. Ayo. Maaf ya Amel. Maaf ya. Dan pada akhirnya mereka pun menjadi sahabat lagi seperti biasanya.